Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum, yang dimana ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat komponen manajemen kurikulum. Materi yang pertama itu konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Pengertian kurikulum menurut para ahli itu dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian internal dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang kedua, ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengolahan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan, beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya. Berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Baik, materi selanjutnya itu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Nah, yang pertama prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, efisiensi. Nah, selanjutnya fungsi manajemen kurikulum. Itu fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Baik, materi yang terakhir mengenai komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya pencapaian tujuan. Komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah seperti tujuan, isi, metode atau strategi, kemudian yang terakhir ada evaluasi.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.